Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Afilda dengan NIM 1761052 dari jurusan Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan menjelaskan tentang definisi ruang topologi, himpunan buka, himpunan tutup, dan himpunan buka tutup. Ini adalah agenda materi yang nanti akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu ruang topologi, yang kedua himpunan buka, yang ketiga himpunan tutup, dan yang terakhir yaitu himpunan buka tutup. Nah, untuk yang pertama yaitu ruang topologi. Definisi ruang topologi yaitu misal X adalah himpunan tak kosong. Nah, tau adalah koleksi himpunan dari X-nya ini. Tau dikatakan topologi pada X jika memenuhi 3 syarat di bawah ini, yaitu yang pertama, himpunan kosong dan himpunan X-nya itu merupakan anggota tau. Nah, yang kedua, gabungan hingga atau tak hingga anggota tau itu berada di tau juga nanti. Nah, yang syarat yang ketiga yaitu irisan berhingga anggota-anggota tau juga merupakan anggota tau. Nah, jika tau adalah topologi di X di mana telah memenuhi 3 syarat yang ini di atas ini, maka X, tau itu disebut ruang topologi. Nah, untuk lebih jelasnya ini ditampilkan sebuah contoh. Nah, mari kita lihat yang yaitu X adalah himpunan dari A, B, C, D, E, dan tau kosongnya itu merupakan himpunan dari himpunan kosong, himpunan A, himpunan C, himpunan A, C, dan himpunan X. Nah, untuk melihat apakah tau nolnya nanti itu topologi pada X, itu kan harus memenuhi 3 syarat ini. Nah, yang pertama yaitu himpunan kosong dan himpunan X-nya itu anggota tau 0. Nah, ini telah memenuhi syarat dari syarat 1 itu kan. Bisa kita lihat sendiri himpunan kosong dan himpunan X-nya itu termasuk dalam tau 0 itu. Nah, yang syarat yang kedua yaitu gabungan anggota-anggota taunya itu nanti berarti tau juga. Nah, mari kita lihat satu persatu. Jadi yang pertama ini, himpunan kosong digabung dengan himpunan A, maka adalah himpunan A, dan himpunan A-nya itu kan merupakan anggota dari tau 0. Nah, himpunan kosong digabung dengan himpunan C, maka himpunan C. Nah, himpunan C merupakan anggota dari tau 0. Terus yang ketiga ini, himpunan kosong digabung dengan himpunan A, C, maka himpunan A, C merupakan anggota tau 0. Terbuktikan. Terus himpunan kosong digabung dengan himpunan X, maka himpunan X yang merupakan anggota dari tau 0 ada. Terus himpunan A digabung dengan himpunan C, maka himpunan A, C merupakan anggota tau 0 ini. Terus himpunan A digabung dengan himpunan A, C, maka himpunan A, C merupakan anggota tau 0 lagi kan, sama ini. Terus himpunan A digabung dengan himpunan X, maka himpunan X dimana anggota dari tau 0. Terus himpunan C digabung dengan himpunan A, C, maka himpunan A, C merupakan anggota dari tau 0. Terus himpunan C digabung dengan himpunan X adalah himpunan X yang merupakan anggota dari tau 0. Himpunan A, C digabung dengan himpunan X, maka himpunan X yang merupakan anggota dari tau 0. Nah, syarat yang kedua ini kan sudah terbukti semuanya. Yang ini tuh tadi itu ada kan di tau 0. Dan terus syarat yang kedua yaitu irisan anggota-anggota tau nanti ini harus berada di tau juga. Nah, mari kita lihat. Himpunan kosong diiris dengan himpunan A merupakan anggota dari tau 0. Terus himpunan kosong digabung dengan himpunan kosong diiris dengan himpunan C merupakan anggota dari tau 0. Himpunan kosong diiris dengan himpunan A, C merupakan anggota dari tau 0 ya. Terus himpunan kosong diiris dengan himpunan X merupakan anggota dari tau 0. Terus himpunan A diiris dengan himpunan C merupakan anggota dari tau 0. Himpunan A diiris dengan himpunan A, C, maka himpunan A. Nah, himpunan A merupakan anggota dari tau 0. Terus himpunan A diiris dengan himpunan X, maka himpunan A juga berada di tau 0. Terus himpunan C diiris dengan himpunan A, C, maka himpunan C merupakan anggota dari tau 0.
terus himpunan C diiris dengan himpunan X, maka himpunan C bukan anggota dari tau 0. Himpunan A, C diiris dengan himpunan X, maka himpunan A, C yang merupakan anggota dari tau 0 juga. Nah, karena syarat 1 sama 2 sama 3 telah terpenuhi, maka tau 0 adalah topologi pada X. Karena telah memenuhi kondisi 1, 2, 3 pada definisi tadi kan, maka X, tau adalah ruang topologi. Nah, yang ini merupakan contoh lagi, tapi mari kita buktikan terlebih dahulu. Nah, di sini ada X yang merupakan himpunan dari A, B, C, D, E. Nah, tau satunya itu merupakan himpunan dari himpunan kosong, himpunan B, himpunan C, himpunan D, himpunan B, C, himpunan C, D, himpunan B, C, D, dan himpunan X. Nah, untuk memenuhi syarat bahwa tau satu ini merupakan topologi pada X, sama seperti yang di definisi tadi, harus dengan 3 syarat. Nah, untuk syarat yang pertama, kita lihat apakah himpunan kosongnya ini sama himpunan X-nya merupakan anggota dari tau 1. Sudah pastikan, dilihat sudah. Terus yang syarat kedua, gabungan dari tau-tau dari anggota-anggota tau berada di tau juga. Nah, ini kita buktikan. Nah, yang pertama ini himpunan kosong digabung dengan himpunan B, maka himpunan B, nah ini ada kan, berarti himpunan B termasuk dari anggota tau 1. Terus himpunan kosong digabung dengan himpunan C, maka himpunan C merupakan anggota dari tau 1 kan. Nah, himpunan kosong digabung dengan himpunan D, maka himpunan D yang merupakan anggota dari tau 1. Terus himpunan kosong digabung dengan himpunan B, C, maka himpunan B, C merupakan anggota dari tau 1. Himpunan kosong digabung dengan himpunan C, D, maka himpunan C, D yang merupakan anggota dari tau 1. Terus himpunan kosong digabung dengan himpunan B, C, D, maka himpunan B, C, D merupakan anggota dari tau 1 juga. Nah, himpunan kosong digabung dengan himpunan X yang merupakan anggota dari tau 1 juga. Nah, terus ini himpunan B digabung dengan himpunan C, maka himpunan B, C merupakan anggota dari tau 1 juga. Nah, untuk ini himpunan B digabung dengan himpunan D, maka himpunan B, D. Di sini kita lihat di tau 1 kan tidak ada himpunan B, D, maka himpunan B, D ini tidak termasuk dalam anggota tau 1 tentunya. Nah, karena dia itu tidak memenuhi kondisi yang kedua dari definisi tadi kan, maka ya dia sudah tidak termasuk itu tidak topologi pada X. Maka tau satunya ini itu bukan topologi pada X karena anggota B digabung dengan himpunan B digabung dengan himpunan D yang dimana menghasilkan himpunan B, D nya itu tidak termasuk dari anggota tau 1, dimana tidak memenuhi kondisi kedua dari definisi tadi. Nah, untuk selanjutnya di ruang topologi itu nanti itu ada topologi diskrit dan juga topologi indiskrit. Nah, yang pertama ini akan saya jelaskan terlebih dahulu topologi diskrit. Topologi diskrit definisinya diberikan X himpunan tak kosong. Nah, taunya ini adalah koleksi dari semua himpunan bagian dari X. Perlu diingat, taunya itu koleksi dari semua himpunan bagian dari X. Maka nanti taunya ini disebut topologi diskrit. Nah, sedangkan ruang topologi X, taunya nanti itu disebut ruang topologi diskrit. Nah, ini untuk contohnya. Contohnya itu W adalah himpunan dari A, B. Nah, topologi diskrit dari W-nya ini yaitu tau 3, yaitu adalah himpunan dari himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, dan himpunan W. Nah, ini untuk catatan di bawah ini untuk mengetahui berapa banyak sih koleksi dari semua himpunan bagian dari X itu. Nah, kita lihat di dalam himpunan W ini kan ada 2 anggota, yaitu anggota A sama B ini kan ada 2. Berarti sesuai rumus ini mencari banyaknya koleksi dari semua himpunan bagian dari X itu menggunakan rumus 2 pangkat M. Nah, M-nya itu ini seberapa banyak anggota di W-nya atau di X-nya kan. Nah, di W-nya ini kan
ada 2, berarti nanti itu 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, itu berarti 4 itu adalah koleksi, seberapa banyak koleksi dari semua himpunan bagian dari X. Nah, kalau di contoh ini kan sudah betul, kan ini ada 4, berarti ada 4 beneran kan, yaitu himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, dan himpunan W. Kalau perlu pembuktian dari contoh tadi itu, ini pembuktiannya, mari kita lihat. W adalah himpunan dari A, B, terus tahun 3 adalah himpunan dari himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, dan himpunan W. Yang pertama, syarat pertama yaitu himpunan kosong dan himpunan W adalah anggota dari tahun 3, ini betul. Terus untuk yang syarat kedua yaitu gabungan anggota tahu berada di tahu juga. Kita lihat himpunan kosong digabung dengan himpunan A merupakan himpunan A yang berada di anggota tahu 3. Himpunan kosong digabung dengan himpunan B, maka himpunan B yang berada di tahu 3 juga, berarti merupakan anggota dari tahu 3 kan. Terus himpunan kosong digabung dengan himpunan W, maka himpunan W merupakan anggota dari tahu 3. Terus himpunan A digabung dengan himpunan B, maka himpunan A, B merupakan anggota dari tahu 3, yaitu W ini kan, W kan A, B. Terus himpunan A digabung dengan himpunan W, yaitu himpunan W, maka W nya ini merupakan anggota dari tahu 3 kan, sudah terbukti berarti. Terus himpunan B digabung dengan himpunan W, maka W yang merupakan anggota dari tahu 3. Nah, syarat kedua sudah terpenuhi. Terus syarat yang ketiga itu irisan dari anggota tahu berarti tahu juga kan. Maka dilihat bahwa himpunan kosong diiris dengan himpunan A, maka anggota dari tahu 3. Terus himpunan kosong diiris dengan himpunan B, maka anggota tahu 3. Himpunan kosong diiris dengan himpunan W, maka anggota tahu 3. Terus himpunan A diiris dengan himpunan B, maka anggota tahu 3. Terus himpunan A diiris dengan W, maka himpunan A merupakan anggota dari tahu 3. Terus himpunan B diiris dengan himpunan W, yaitu himpunan B, maka anggota dari tahu 3 juga, maka telah terbuktikan. Terus ini yang kedua yaitu topologi indiskrit. Definisinya diberikan himpunan X-nya itu tak kosong, terus tahunya itu himpunan kosong dan himpunan X saja, maka tahunya ini itu disebut topologi indiskrit. Sedangkan ruang topologi X, tahunya itu nanti disebut ruang topologi indiskrit. Contohnya seperti tadi, yaitu dengan W merupakan himpunan dari A, B, dan tahu 4 merupakan himpunan dari yang terdiri dari himpunannya itu terdiri dari himpunan kosong dan himpunan W kan. Terus ini pembuktian contohnya ini bahwa dia topologi indiskrit. Apakah benar dia itu merupakan ruang topologi? Yaitu pembuktian contohnya yaitu yang pertama, syarat pertama, himpunan kosong, himpunan kosong dan himpunan W merupakan anggota tahu 4 terbuktikan. Terus gabungan himpunan kosong digabung dengan himpunan W, maka himpunan W merupakan anggota dari tahu 4. Terus yang irisan ini merupakan syarat ketiga, himpunan kosong diiris dengan himpunan W, maka anggota tahu 4. Nah, jadi terbukti ini merupakan ruang topologi indiskrit. Jadi ruang topologi indiskrit itu pasti tahunya itu selalu himpunan kosong sama himpunan yang ini gitu. Kayak yang ini himpunan kosong dengan himpunan W, karena ini kan namanya W. Nah, terus sekarang kita ke agenda yang kedua tadi, yaitu merupakan himpunan buka. Nah, definisinya himpunan buka itu untuk sebarang ruang topologi X, T, anggota-anggota dari tahunya dikatakan sebagai himpunan terbuka. Jadi himpunan buka itu ya himpunan yang merupakan anggota ruang topologi tersebut. Nah, ini contohnya, yaitu X adalah himpunan dari A, B, sama C. Ini tipe ya, sebenarnya kurung seperti ini. Terus tahu satunya itu himpunan kos, merupakan himpunan dari himpunan kosong, himpunan A, himpunan X.
Nah, jadi himpunan bukanya itu yang merupakan anggota ruang topologinya ini. Jadi himpunan bukanya itu himpunan kosong, himpunan A, dan himpunan X. Terus ini yang himpunan tutup. Nah, definisinya misalkan X, atau merupakan ruang topologi suatu himpunan bagian S dari X dikarenakan himpunan tertutup jika komplemennya merupakan himpunan terbuka pada X, tau. Nah, sama seperti contoh yang di himpunan buka tadi, himpunan tutup itu kan mencari itu himpunan yang komplemennya itu merupakan himpunan buka dari yang ruang topologi itu. Nah, kita lihat kita cari komplemennya himpunan kosong itu kan X. Jadi ini X, terus komplemen dari himpunan A itu himpunan B, C, terus komplemennya himpunan X itu himpunan kosong. Nah, berarti himpunan tutupnya ini. Terus yang terakhir yaitu himpunan buka tutup. Definisinya himpunan bagian S dari ruang topologi X, tau dikatakan closed dan open, tutup dan buka jika terbuka dan tertutup pada ruang topologi X, tau. Nah, contohnya ini sama dengan himpunan buka sama tutup tadi. Nah, karena kita sudah tahu himpunan buka sama tutupnya, untuk mencari himpunan buka tutupnya ini mudah, soalnya himpunan buka tutup itu merupakan himpunan yang buka sekaligus tutup. Jadi kita mencari himpunan mana yang termasuk di dalam himpunan buka sama himpunan tutupnya ini. Jadi kalau dilihat dari himpunan buka sama tutup ini kan yang sama anggotanya itu kan cuma himpunan kosong sama himpunan X. Jadi ya himpunan buka tutupnya itu hanya himpunan kosong dan himpunan X-nya. Nah, ini untuk contoh lagi antara himpunan buka, himpunan tutup, dan himpunan buka tutup. Nah, ini ada X yang adalah himpunan dari A, B, C, D, E, dan tahu 5-nya itu adalah himpunan dari himpunan kosong, himpunan A, himpunan C, himpunan A, C, dan himpunan X. Nah, himpunan bukanya, karena himpunan buka itu merupakan anggota dari ruang topologi, jadi ya tinggal dibawa ke sini kayak himpunan kosong, himpunan A, himpunan C, himpunan A, C, himpunan A, X. Nah, himpunan tutup karena merupakan komplemen dari himpunan buka, jadi kita cari komplemen dari himpunan kosong yaitu himpunan X kan. Terus komplemen dari himpunan A itu himpunan B, C, D, E. Komplemen dari himpunan C, maka himpunannya itu himpunan A, B, D, E. Komplemen dari himpunan A, C, maka himpunan B, D, E. Terus yang terakhir himpunan komplemen himpunan X yaitu himpunan kosong. Nah, untuk mencari himpunan buka tutup tinggal mencari mana sih himpunan buka sama tutupnya yang anggotanya itu sama. Kalau dilihat berarti kan ini sama kayak tadi, himpunan buka tutupnya itu cuma himpunan kosong sama himpunan X-nya saja. Terus ini untuk contoh yang terakhir yaitu M yang merupakan adalah M adalah himpunan dari himpunan X sama Y. Terus tahu 6 itu adalah himpunan dari himpunan kosong, himpunan X, himpunan Y, dan himpunan M. Untuk mencari himpunan bukanya adalah sama seperti ruang topologi, himpunan kosong, himpunan X, himpunan Y, sama himpunan M. Terus himpunan tutupnya mencari komplemennya, himpunan kosong komplemennya M, himpunan X komplemennya Y, himpunan Y komplemennya himpunan X, himpunan M komplemennya itu himpunan kosong. Terus himpunan buka tutup yang himpunan buka yang juga sekaligus tutup. Jadi ya himpunan buka tutupnya himpunan kosong, himpunan X, himpunan Y, sama himpunan M. Nah, sudah selesai. Semoga materi yang sudah saya jelaskan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Nah, yang terakhir terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.